Sahabat Shalom, haleluya. Bapak Yahli memberkati kita sekalian. Baik, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada malam hari ini akan berbicara tentang sya'alu atau mintalah. Dan secara khusus malam hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang kekuatan sebuah permintaan. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Matai atau kitab Matius pasal ke-7 ayat yang ke-7. Saya rasa tidak susah untuk menemukan ayat ini, saudara. Matai pasal ke-7 ayat yang ke-7. Kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Kita baca dulu dalam bahasa Ibraninya. Setelah itu kita akan membaca di dalam bahasa Indonesianya. Ya, bahasa Ibraninya sudah saya tulis yang berwarna merah ini di depan. Ya, nanti intonasinya kalau ada koma bawah di sini ya berarti kita berhenti sejenak. Ya, karena ini artinya sudah beda-beda. Sudah ketemu semua, saudara? Matai 7 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Alef tet gimel. Sya'alu wa yinaten lakem. Dirsu wa tim sa'u. Dipku wa yipatah lakem. Sekali lagi, saudara, ya, supaya kita tidak lupa sama bahasa Ibrani. Lupa enggak, saudara? Libur 3 bulan bahasa Ibrani lupa enggak? Enggak ya? Ayo kita baca. Alef bet gimel. Sya'alu wa yinaten lakem. Dirsu wa tim sa'u. Dipku wa yipatah lakem. Nah, mari sekarang kita membaca di dalam bahasa Indonesianya. Sudah ketemu semua? Kita baca bersama-sama. Mintalah dan itu akan diberikan kepadamu. Carilah dan kamu akan mendapatkannya. Ketuklah dan itu akan dibukakan bagimu. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita bisa melihat Yesua itu mengajar kepada kita untuk kita meminta, saudara. Dan tentunya ketika Yesua mengajar demikian atau ketika Yesua mengajar kepada kita untuk minta, Yesua itu tidak pernah punya maksud mengajar supaya kita minta kepada pribadi lain selain Yesua. Ini yang harus kita pegang baik-baik. Ya, jangan terus kita pakai ayat ini untuk pembenaran. Kalau saudara butuh apa-apa, begitu saudara butuh sesuatu, nomor satu yang ada di pikiran saudara itu manusia, nama-nama orang. Si Joni, Jono, Jontor itu kira-kira bisa membantu saya enggak ya? Jangan begitu, saudara. Ayat ini bukan sebagai pembenaran. Satu hal yang perlu saya tegaskan lagi di tempat ini. Yesua melalui ayat ini memang mengajar supaya kita meminta. Tetapi bukan berarti kalau Yesua ngajar kita minta, yang dimaksud Yesua itu kita boleh minta ke siapapun, boleh minta ke pribadi lain selain Yesua. Tidak, jangan salah, saudara. Yesua mengajar demikian, itu artinya supaya kita minta itu hanya kepada Yesua. Dan ketika Yesua mengajar demikian, saudara, itu artinya setiap kali kita butuh apapun, satu-satunya tempat yang tepat untuk kita minta itu hanya di dalam Yesua. Amin. Kenapa? Yesua atau saya katakan satu-satunya tempat yang tepat untuk kita minta itu hanya di dalam Yesua. Karena Yesua tidak mau namanya itu dipermalukan. Ya, yang harus kita lakukan itu mempermuliakan atau mempermalukan. Mempermuliakan. Tapi begitu saudara butuh sesuatu, saudara minta-minta sama orang, sampai apalagi ngemis-ngemis, saudara sudah mempermalukan Tuhan Yesua. Ya, kalau begitu lebih baik tidak usah ikut Yesua. Kenapa mesti ikut Yesua? Kalau butuh sesuatu mintanya kepada orang, saudara. Maka kalau saudara tahu dulu ketika di sini ada orang yang suka minta-minta ke jemaat, saya langsung tegur orang itu keras, saudara. Ya, saya langsung tegur keras orang itu. Nah, saya harus menegur keras yang seperti ini. Karena ketika jemaat itu dimintain, ketika orang dimintai, lalu orang itu memberi, yang pertama orang itu taunya apa? Aku memberi untuk pekerjaan Tuhan.
aku memberi untuk gereja. Nah, kalau taunya untuk gereja, taunya untuk kehilat, maka ini bahaya. Gereja atau kehilat itu bisa dicap sebagai gereja yang suka minta-minta, saudara. Ya, saya di tempat ini sejak dulu pantangan minta ke jemaat. Kalau kita butuh apa-apa, saya suka itu ngajak jemaat kita berdoa. Ya, perkara nanti siapa yang digerakkan Tuhan, yang jantung hatinya digerakkan untuk memberkati, itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita, saudara. Ya. Jadi begitu dulu di sini ada orang yang suka minta-minta ke jemaat, saya tegur keras. Saya saja sebagai gembala tidak pernah minta-minta. Ya. Itu yang pertama. Orang ngertinya gereja ini gereja yang suka minta-minta. Yang kedua, orang taunya saya yang minta, saudara. Karena apa? Saya yang mengelola kehilat ini. Saya yang mengelola gereja ini. Dan ngertinya, oh kalau orang itu minta ke jemaat berarti sudah di ACC gembalanya. Artinya disuruh gembalanya. Padahal sekalipun saya sampai detik ini belum pernah suruh pelayan Tuhan di tempat ini untuk minta-minta. Saudara bisa lihat itu, anak-anak remaja di tempat ini. Mereka mau bikin acara, tidak punya dana, lebih baik jualan. Ya, jualan daripada minta-minta. Perkara nanti pada saat jualan ada yang digerakkan bayarnya lebih, atau ada yang tanya memang mau untuk apa? Mau untuk kegiatan remaja. Nanti ada yang memberkati, itu urusannya orang, saudara. Ya, bukan urusan kita. Ya, orang itu biar digerakkan dengan sendirinya. Jangan minta-minta, saudara. Jadi kita harus ngerti dulu benar-benar. Kalau Yesua itu mengajar kita minta, mintanya itu cuman sama Yesua, bukan kepada manusia. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Namanya saja pekerjaan Tuhan, mintanya ya sama siapa? Ya sama Tuhan, bukan minta sama manusia. Kalau pekerjaan manusia, Ivan saya utus, misalkan saya punya perusahaan, Ivan jadi karyawan saya. Ivan saya utus beli, misalkan alat tulis kantor, Ivan akan minta ke saya. Nah, ini pekerjaan manusia, mintanya sama manusia. Tapi kalau pekerjaan Tuhan, mintanya ya sama Tuhan. Jangan sekali-kali minta sama manusia, saudara. Perkara Bapak Yahweh itu mau pinjem tangannya siapa, mau pakai tangannya siapa, itu urusannya Bapak Yahweh, bukan urusan kita. Yang penting kita camkan baik-baik di dalam jantung hati pikiran kita. Aku butuh apapun, pantang untuk aku minta kepada manusia. Amin. Ya, saya secara pribadi, saudara, itu lebih suka melihat orang yang tergerak dengan sendirinya ketimbang orang itu dikejar-kejar. Saya tidak perlu sebut namanya. Orang itu ibadah di sini, ya, tetapi saya tidak perlu sebut namanya, tapi perlu saya saksikan. Ya. Orang itu pada waktu di gereja yang lama, saya diceritain ini, saudara, ya, diceritain. Setiap bulan katanya gembalanya itu datang ke rumah, ya, nyodori amplop pembangunan. Lalu orang itu merasa tidak nyaman. Siap, ini gembala kok petengkrean ya, tekan rumah jemaat nyodori amplop pembangunan persepuluhan. Nah, akhirnya orang itu singkat cerita karena ada satu masalah, berjumpa dengan orang tua saya di tempat ini, dilayani, akhirnya beliau sampai hari ini beribadah di tempat ini, saudara. Nah, coba saudara renungkan, ya. Sampai seperti itunya. Mungkin orang itu ketika dimintain, dia akan memberi, tapi saudara tahu isi hatinya seperti apa? Pikirannya seperti apa, saudara? Ngerti? Tidak bisa. Ya, orang dimintain kasih, tapi di belakang kita grundel, bisa enggak, saudara? Bisa, bisa saja. Maka saya secara pribadi itu lebih suka melihat orang itu memberkati, tergerak dengan sendirinya. Saudara lihat, 95% barang-barang perkakas rumah Tuhan yang ada di Kehilat, itu semua Bapak Yahweh yang menggerakkan anak-anak Tuhan, yang mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, bahkan semprotan hama yang terakhir, ya, wah, itu juga Bapak Yahweh yang menggerakkan, ya, untuk memberkati di tempat ini. Cuman tukang semprotnya bukan itu, saudara. Ya, terlalu bagus kalau itu. Cocok. Jadi kenapa saya pribadi lebih suka melihat orang itu tergerak dengan sendirinya? Karena ini nanti bisa jadi kesaksian iman.
Nah, jadi saudara-saudara sekalian, satu hal yang harus kita ngerti dulu. Ketika Yesua mengajar kita minta, sekali lagi Yesua cuma ngajar kita mintanya sama Yesua. Nah, kalau Yesua itu sudah mengatakan mintalah dan itu akan diberikan kepadamu, di sini kita bisa melihat berarti ada satu power atau kekuatan di balik sebuah permintaan kita kepada Yesua. Dengar ini baik-baik. Kalau Yesua ngomong mintalah dan itu akan diberikan kepadamu, berarti kita di sini bisa tahu ada satu power atau kekuatan di balik permintaan kita kepada Tuhan Yesua. Amin. Karena apa? Karena Yesua sendiri yang ngomong, mintalah dan itu akan diberikan kepadamu. Berarti ada kuasanya enggak permintaan kita, saudara? Ada, bahkan saya katakan sangat ada kuasanya. Enggak cuma ada, tapi sangat ada kuasanya. Saya sudah berkali-kali, bahkan beratus-ratus kali minta sama Bapak Yahweh, dan sampai hari ini tidak ada yang tidak dikasih, semuanya dikasih. Ya, saudara mendengar kesaksiannya Pak Frank ini tadi apa enggak luar biasa? Ya, beliau hidup sampai hari ini benar-benar, kalau beliau tidak mintanya sama Bapak Yahweh, minta sama Tuhan yang lama, saya yakin sudah tidak ada bersama-sama kita malam hari ini, saudara. Tapi karena beliau berseru kepada nama Yahweh, ya sesuai dengan kitab Misle 18 ayat 10, Migdal Osem Yahweh Boyarut Sadik Wenisgap, ya. Nama Yahweh itu menara kekuatan. Orang yang berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan, ya, ditolong dan ditinggikan. Jadi benar-benar ada kuasanya permintaan kita itu kepada Bapa Yahweh. Nah, di depan saudara, tadi kita sudah diberitahu bahwa sebetulnya setiap permintaan kita kepada Tuhan itu ada kuasanya. Dengan kata lain, saya berani mengatakan pasti diberikan Yesua, seperti yang Yesua katakan, mintalah dan itu akan diberikan kepadamu. Ya, cuman seringkali orang anak Tuhan itu masih pakai iman yang namanya iman Thomas. Iman Thomas itu bagaimana, saudara? Seeing is living, melihat baru percaya. Saya katakan, sekalipun ini salah, sebetulnya pola iman yang seperti ini tidak benar, saudara. Tetapi kalau orang minta, buktinya apa? Bahwa apa yang aku minta kepada Yesua itu mesti diberikan. Buktinya apa? Kita akan lihat bersama-sama buktinya. Yang pertama, buktinya itu ditunjukkan oleh huruf sin yang menyusun kata sya'al, yang artinya minta. Loh, kok bukan sya'alu, Pak? Jadi sya'alu itu dari kata sya'al yang artinya minta. Kalau sya'alu itu mintalah. Paham, saudara, ya? Kalau sya'al itu minta tanpa lah. Kira-kira seperti itu. Nah, bukti yang pertama itu ditunjukkan oleh huruf sin yang menyusun kata sya'al, yang memiliki arti syadai, yang adalah keagungan Bapa Yahweh sebagai Yahweh El Shaddai atau Yahweh Maha Kuasa. Sin itu artinya yang pertama syadai. Huruf Ibrani itu bisa memiliki kedalaman arti yang sangat banyak. Tidak hanya 1, 2, 3, tetapi bisa sampai 50 arti. Nah, beberapa di antaranya, sin itu punya arti syadai, yang adalah keagungan Yahweh sebagai Yahweh El Shaddai, yaitu Yahweh yang Maha Kuasa. Tapi sin itu juga punya arti power, kekuatan. Kekuatan di sini berbicara tentang kuasa, saudara-saudara sekalian. Nah, ini sekaligus memberitahu kita, orang yang mau minta sesuatu kepada Tuhan, dia harus percaya kalau permintaannya itu disertai kuasa Tuhan atau ada kuasanya. Coba saudara renungkan, minta saja ada kuasanya. Yang benar kan bukan minta yang ada kuasanya, tapi memberi yang ada kuasanya. Betul, saudara, ya? Tapi sampai kita minta aja itu ada kuasanya loh, disertai kuasa. Tapi saudara akan ngerti bahwa permintaan itu ada kuasanya itu hanya kalau saudara lihat pakai pola Ibrani. Selama pakai pola Yunani tidak akan ketemu, ya.
Artinya apa? Artinya kalau orang itu minta, pasti dikasih. Bahkan saya berani mengatakan tidak mungkin tidak dikasih. Karena apa? Alasannya sederhana. Yesua yang suruh kita itu minta. Alasan saya sederhana. Kita minta mesti dikasih? Mesti. Karena apa? Kalau saya ditanya alasannya sederhana. Yang nyuruh Yesua sendiri. Paham saudara? Ya. Kalau saudara belum paham, saya kasih kira-kira penggambarannya begini. Katakanlah Pak Jokowi itu sedang berkunjung ke daerah. Ya katakanlah berkunjung ke kota Semarang. Dan ketika dia berkunjung juga ke salah satu rumah warga yang ada di kota Semarang ini, kemudian Pak Jokowi ngomong, "Bapak, Ibu mau minta apa? Saya akan berikan." Ya. Misalkan katakanlah sama Bu Eko. Bu Eko, Ibu minta apa? Kira-kira kalau yang tanya Pak Jokowi, Eko itu akan sempat berpikir begini enggak saudara? Wah, Pak Jokowi nanya begini, apa bisa ya dia ngasih apa yang saya minta? Kira-kira Eko akan berpikir seperti itu enggak saudara? Tidak. Karena apa? Eko berpikir yang sedang berhadapan dengan saya ini, yang sedang bicara dengan saya ini, yang sedang memberikan penawaran kepada saya ini, orang nomor satunya Indonesia. Orang yang punya power, punya kuasa. Dia ngomong, perintahkan, jadi-jadi. Ya, Eko saya yakin tidak akan berpikir, wah masa Pak Jokowi bisa yang ngasih saya rumah. Tidak akan seperti itu. Tapi dia akan percaya. Wong yang ngomong orang yang punya power di Indonesia ini. Nah kira-kira seperti itulah Yesua ketika dia suruh kita minta saudara. Paham saudara? Ya. Seperti tadi, seperti Pak Jokowi nawari Eko tadi loh. Ya, saya yakin Eko itu tidak akan punya pikiran, bisa enggak ya Pak Jokowi itu mengabulkan apa yang saya minta. Kalau mintanya cuma rumah ya kecil, ya dia tinggal suruh kepala Perumnas berikan rumah ini untuk Ibu Eko. Bisa. Kira-kira seperti itulah ketika Yesua itu suruh kita minta saudara. Dia suruh kita, maka Yesua akan bertanggung jawab dengan apa yang dia ucapkan. Sekalipun saya katakan, Yesua itu punya syarat supaya apa yang saudara minta itu bisa diberikan. Kalau kita bicara syarat saudara, itu kembali ke permintaan kita masing-masing. Ada permintaan yang bagi Yesua itu perlu syarat, tetapi ada permintaan juga yang tidak perlu syarat saudara. Saya ambil contoh saudara. Dulu saya pernah melayani jemaatnya orang, ya. Ini jemaatnya orang, bukan jemaat di tempat ini. Ketika saya pelayanan di satu kota, kemudian orang itu minta didoakan. Saya izin gembalanya mendoakan ya. Oh silahkan Pak. Nah, saya ajak puji-pujian dulu saudara. Saya ajak puji-pujian, setelah puji-pujian saya langsung doa. Mendoakan apa yang jadi permintaannya orang itu. Orang itu sakit kanker. Ya, kanker payudara, sudah stadium paling tinggi. Terus pada saat puji-pujian saya stop puji-pujiannya, saya arahkan ke doa langsung. Saya waktu itu bermaksud berdoa langsung mendoakan apa yang menjadi permintaannya. Tapi saudara tahu, pada saat saya berdoa minta langsung untuk pergumulannya orang tersebut, Roh HaKudos itu ingatkan saudara, beresin dulu urusannya dia sama aku. Dia bermasalah loh sama aku. Ya. Dia bermasalah dengan Tuhan. Oh iya, saya lupa. Akhirnya setelah doa, saya minta waktu lagi sama gembalanya untuk bicara lebih lanjut. Akhirnya kita bicara saudara. Kita bicara, saya ngomong, saya konseling dia, saya ajak pemberesan. Ya, dosa-dosanya apa yang sudah dilakukan di hadapan Tuhan, ini harus beres, karena selama dosa ini tidak beres, ibu tidak akan mendapatkan kesembuhan. Ya, akhirnya setelah dibereskan, kita berdoa, beberapa bulan kemudian saya mendapatkan kabar beliau sembuh saudara. Ya, nah jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara syarat, ada yang bersyarat,
Ada Yesua yang katakan ini perlu syarat, tetapi ada permintaan yang tidak perlu syarat. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, mau bersyarat atau tidak. Ketika Yesua itu sudah suruh kita minta, Yesua pasti bertanggung jawab dengan ucapannya. Pegang ini baik-baik, saudara. Ya, artinya dengan kata lain, tidak mungkin, tidak akan dikasih itu tidak mungkin, mesti dikasih. Sekali lagi, bersyarat atau tidak bersyarat, Yesua ketika dia suruh kita minta, Yesua pasti bertanggung jawab dengan ucapannya, pasti diberikan oleh Yesua. Ya, karena apa? Sebetulnya permintaan kita itu ada power atau kekuatannya atau ada kuasanya. Nah ini kalau saudara yang mempertanyakan, buktinya apa Pak? Saya minta apapun kepada Tuhan Yesua, kepada Bapak Yahweh, mesti dikasih. Buktinya apa? Buktinya dijawab sama huruf sin yang pertama. Ya. Tetapi saudara, selain syadai dan power, huruf sin itu juga punya arti press, yang artinya tekan. Dan sin itu juga punya arti destroy, yang artinya menghancurkan. Ini artinya orang yang mau minta sesuatu kepada Tuhan itu harus bisa menekan dan menghancurkan dulu ketidakpercayaannya kepada kuasa Bapa Yahweh, atau harus mampu menekan dan menghancurkan rasa tidak percayanya. Ya, coba saudara renungkan, orang minta tapi perasaannya tidak percaya, kira-kira mendapatkan tidak saudara? Tidak akan mendapatkan. Pengertian ini, pengertian melalui huruf sin yang kedua ini, kalau saja saudara jeli, ya, saudara akan tahu bahwa pengertian ini semakin meneguhkan kita, bahwa sebetulnya apa yang kita minta, perhatikan baik-baik, memiliki daya cipta yang kuat. Ya, kalau saudara jeli dengan pengertian huruf sin yang kedua ini, yang artinya press dan destroy, kalau saudara jeli, saudara akan ngerti bahwa permintaan kita kepada Tuhan itu sebetulnya memiliki daya cipta yang kuat. Ya. Kita cuma disuruh apa? Taruh itu, tanggalkan itu, rasa tidak percayamu bahwa kamu akan menerima. Cuma disuruh gitu loh saudara. Ya, kalau saudara perhatikan ini, orang yang mau minta sesuatu kepada Tuhan itu harus mampu menekan dan menghancurkan dulu rasa tidak percayanya. Nah itu artinya kalau saudara jeli, ucapan permintaan kita kepada Tuhan Yesua itu memiliki daya cipta yang tinggi, pasti terjadi. Ya, asal orang itu mampu menekan dan menghancurkan ketidakpercayaannya. Caranya bagaimana? Kita cuma disuruh apa saudara? Disuruh taruh itu, tanggalkan itu rasa tidak percayamu bahwa kamu pasti menerima. Lalu setelah itu kita disuruh apa? Cuman disuruh percaya. Ya, wes, gampang enggak saudara? Ya, enggak perlu dipakai seperti dukun. Kalau minta sama dukun orang disembur. Ya, minum kumur pagi-pagi belum sikatan dukunnya masih bacin semburke. Nah gitu banyak orang seneng loh saudara. Ya, lah mending iduku. Ya kan? Itu banyak yang orang seneng, buktinya banyak orang nyari pesugihan dengan cara-cara seperti itu. Tuhan Yesus tidak perlu pakai syarat model begitu-begituan saudara. Ya, dia cuma suruh kita apa? Percaya. Ya, tekan itu, hancurkan itu rasa tidak percayamu, maka kamu pasti mendapatkannya. Jadi kalau mungkin saudara ada di antara kita yang dari dulu mungkin sudah berdoa minta terus sama Tuhan, tapi sampai detik ini tidak mendapatkan. Coba saudara cari tahu di sini saudara. Ya, cari tahu di poin ini. Barangkali satu di antara penghambat permintaan saudara itu rasa tidak percaya. Ya. Mungkin saudara sudah bergumul cukup lama. Tetapi kenapa sampai hari ini aku tidak mendapatkannya? Yang kemudian saya bahasakan dengan gambaran begini saudara. Orang kalau sudah lama menunggu tidak dapat-dapat, kemudian bertanya-tanya Tuhan, sebetulnya kamu itu ada enggak toh Tuhan?
Ya. Tuhan kamu itu di mana? Sebetulnya kamu dengar doaku enggak Tuhan? Sampai akhirnya ditanya Tuhan di mana, kamu ada enggak toh? Terus kamu itu dengar doaku enggak toh Tuhan? Tuhan enggak jawab-jawab, akhirnya ngomong, Tuhan kamu gagal menolong aku. Seringkali orang ngomong begitu saudara. Tetapi saya ingin memberitahu kepada saudara, tidak ada di dalam kamusnya Bapak Yahweh gagal menolong kita. Pegang ini baik-baik. Yang ada itu kita yang gagal menyelami Tuhan. Ya. Yang ada seperti itu, kita gagal menyelami caranya Tuhan. Tapi Bapak Yahweh sampai detik ini tidak pernah gagal menolong kita. Amin. Jadi barangkali kita bertanya-tanya, saya bergumul selama ini, tapi tidak pernah mendapatkan apa yang saya minta. Coba saudara cari tahu di sini, ya, di poin ini. Barangkali satu di antara penghambat permintaan saudara sampai kepada saudara itu cuman karena rasa tidak percaya. Mungkin ketika saya ngomong begini saudara, ada di antara saudara yang berkata begini, Pak, walah kalau cuman seperti itu Pak, Bapak ngomong kalau minta sama Tuhan tidak dapat itu karena kurang percaya. Oh, kalau yang seperti itu saya sudah tahu dari dulu Pak. Betul, saudara sudah tahu dari dulu. Tetapi saya ingin katakan, hari ini apa yang sudah saudara ketahui sekian lama diteguhkan kembali oleh arti huruf sin, ya, bahwa memang ketidakpercayaan itu bisa menjadi satu barrier, satu penghalang atau penghambat yang kuat untuk pertolongan Tuhan itu datang dalam kehidupan saudara. Ya. Mungkin saudara berkata, saya sudah ngerti Pak yang model begini itu sejak dulu. Ya, ini kan klise. Kalau pendeta mengatakan saudara minta kepada Tuhan, tapi saudara tidak pernah mendapatkan itu karena kurang percaya, atau bahasa rohaninya kurang iman. Saya sudah ngerti dari dulu Pak. Tapi hari ini pengertian saudara yang sejak dulu itu diteguhkan lagi oleh arti dua huruf sin. Ya, dua arti huruf sin. Ya, yang memberitahu kita bahwa memang ketidakpercayaan itu akan menghadirkan satu barrier, satu pembatas, satu sekat untuk pertolongan Tuhan datang dalam kehidupan saudara. Ya. Coba begitu mengerikan tidak saudara ya? Cuman ragu sedikit, tidak percaya sedikit saja, tapi itu menghadirkan satu pembatas antara pertolongan Tuhan dengan kehidupan saudara. Ya. Ibarat kata Yesua itu sedang ngomong, ya susah kalau kamu nggak percaya sama aku. Paham saudara ya? Ibarat kata itu Yesua sedang ngomong begitu. Ya susah kalau kamu nggak percaya sama aku, kamu minta sama aku, tapi kamu sendiri nggak percaya sama yang kamu mintain. Ya susah untuk dapatnya. Nah, ibarat perkataan Yesua ini sekaligus menjadi kata lain untuk orang yang mau meminta sesuatu kepada Tuhan. Dia harus mampu memberikan pasangan yang seimbang untuk permintaannya. Pasangan yang seimbang untuk sebuah permintaan kepada Tuhan itu hanya rasa percaya, bukan keraguan. Ya, perhatikan ini baik-baik. Kenapa pasangan yang seimbang untuk permintaan kita kepada Tuhan itu cuma rasa percaya? Karena Tuhan kelihatan enggak? Tidak kelihatan. Nah, kalau pasangannya tidak cuma rasa percaya, bisa tembus enggak kira-kira saudara? Tidak bisa. Tetapi satu hal yang saudara ketahui, ketika saudara itu benar-benar percaya kepada Tuhan, ya, sekalipun Tuhan itu tidak kelihatan, saudara tahu Bapak Yahweh itu kalau omongannya bisa saudara dengar, kira-kira Tuhan itu akan ngomong begini, anakku itu kok percaya banget ya sama aku ya, secara aku itu tidak kelihatan. Tapi ketika dia minta, aku perhatikan dia minta dengan kesungguhan dan dengan rasa percaya yang sangat. Kok bisa ya, aku yang tidak kelihatan, tapi dia betul-betul percaya kepada aku. Ya, di situ jantung hati Tuhan itu tergetar, saudara. Itulah yang membuat pergumulan-pergumulan itu cepat turun, cepat diberkati Bapak Yahweh. Cuman apa ini? Rasa percaya. Pasangan yang seimbang untuk sebuah permintaan kepada Tuhan itu bukan keraguan. Kalau minta sama Tuhan tapi ragu, ya percuma, tidak akan dapat saudara. Pasangan yang seimbang itu cuman rasa
Percaya. Gampang enggak sih disuruh percaya toh? Ya. Nanti di akhir saya akan memberitahu. Kenapa seringkali orang itu mengatakan, nah itu Pak sulit, susah. Jangan, belum kita mengatakan sulit atau susah. Ya. Ini yang pertama saudara. Jadi kalau saudara minta bukti, buktinya apa? Bahwa apa yang aku minta itu pasti diberkati oleh Bapa Yahweh, pasti disediakan Bapa Yahweh. Huruf sin yang menyusun kata sya'al sudah memberitahu kita panjang lebar. Saya berharap sampai di sini saudara bisa mengikuti dengan baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya setiap permintaan kita kepada Bapa Yahweh itu ada kuasanya. Dengan kata lain, apa yang kita minta pasti diberikan Tuhan Yesus. Seperti yang Yesus katakan, mintalah dan itu akan diberikan kepadamu. Nah, mungkin orang mempertanyakan buktinya lagi. Buktinya apa Pak? Ya, kita lihat melalui huruf yang kedua, melalui huruf alef yang menyusun kata sya'al yang artinya minta ini. Alef memiliki arti amin, di mana amin itu artinya let it be, terjadilah, dan amin itu artinya juga yes atau ya. Dan inilah jawaban doa. Apa ada orang yang berdoa di dalam nama Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, moga-moga? Ada yang seperti itu saudara? Tidak ada. Mesti nutupnya sama apa? Amin. Tapi kenyataannya setelah amin, ragu lagi. Nah begitu. Ya, berapa banyak di antara kita yang seperti itu? Tidak pernah loh saya dengar orang itu nutup doa dengan moga-moga. Ya, dalam nama Bapa Yahweh, Tuhan Yesus, dan Ruh Kudus, saya minta dan berdoa, moga-moga. Ada begitu saudara? Tidak ada, mesti akhirnya amin. Dan ini sekaligus memberitahu kita jawaban doa itu cuma satu, ya. Untuk itu kita mengatakan amin. Tidak ada jawaban doa tiga. Selama ini kan ada yang mengajar seperti itu. Jawaban doa itu tiga, ya, nanti dulu sama tidak. Tapi sekarang saya mau memberitahu saudara, jawaban doa tiga itu jawaban cari aman, ya, supaya kalau nanti pendetanya dikejar jemaatnya, Pak Pendeta, ini saya sudah berdoa bergumul, tapi kok belum dijawab juga. Nah, pendetanya punya opsional, ya, jawaban, pilihan jawaban. Oh, itu berarti nanti dulu. Sekarang kamu kembali lagi berdoa, bergumul, tunggu ya. Nanti kita lihat jawaban Tuhan. Kemudian orangnya bergumul lagi, berdoa lagi. 6 bulan lagi kembali ke Pak Pendetanya. Pak Pendeta, saya sudah berdoa melanjutkan pergumulan yang 6 bulan lalu, tapi kok sampai sekarang masih belum dapat juga ya. Oh, itu berarti tidak. Ya, saya ingin mengatakan dengan tegas, jawaban doa yang dikatakan ada 3, itu jawaban doa cari aman saudara. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan jawaban doa itu 3, tapi cuman 1. Apa itu? Let it be, terjadilah. Dengan kata amin, yes atau ya, cuman seperti itu saudara. Dari sini saudara, dari sini saja kita bisa tahu bahwa sebetulnya tidak mungkin permintaan kita itu tidak dijawab Tuhan, itu tidak mungkin. Pegang ini baik-baik. Dari arti huruf alef kita bisa tahu bahwa tidak mungkin permintaan kita itu tidak dijawab oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan arti huruf-huruf Ibrani yang menyusun kata sya'al, arti-artinya itu saling terkait satu sama lain. Ada benang merahnya, tidak putus saudara. Nah, keterkaitan arti huruf-huruf Ibrani ini sedang memberitahu kita bahwa sebetulnya tidak mungkin permintaan kita tidak dijawab oleh Tuhan Yesus. Nah, perhatikan ini baik-baik yang saya highlight warna kuning. Kalau sampai belum dijawab, itu pasti karena tidak ada garis ketegasan dengan iman percaya kita. Ya. Perhatikan ini baik-baik.
Sebetulnya apa ini? Halo? Tidak mungkin. Permintaan kita tidak dijawab Tuhan itu tidak mungkin, saudara. Tapi kalau sampai belum dijawab, pasti karena tidak ada ketegasan dengan iman percaya kita. Saudara perhatikan di gambar ini ada tulisan consistent in prayer. Ya. Dalam doa pun harus konsisten, saudara. Ya, jangan setelah doa percaya, tapi 5 menit lagi ragu. Ya percuma. Pengertian ini, saudara, pengertian yang saudara baca di atas ini datang dari huruf alef yang juga memiliki arti decisiveness atau ketegasan. Alef itu memang bisa berarti Elohim, Adonai, bisa berarti kepala, tapi alef itu juga punya arti decisiveness atau ketegasan. Dan juga pengertian yang di atas ini datang dari kata emunah yang artinya iman, yang berasal dari kata amin yang diberi sisipan huruf waw dan akhiran huruf he. Ya, jadi pengertian yang ada di atas ini, satu di antaranya datang dari arti huruf alef yang artinya ketegasan. Tapi pengertian ini juga datang dari kata emunah yang artinya iman, di mana kata emunah itu dalam bahasa Ibrani berasal dari kata amin yang diberi sisipan huruf waw dan akhiran huruf he. Nah, mungkin sampai di sini saudara ada yang berpikir, wah ini gadokmologi ini cocokmologi, atau mungkin ada yang mengatakan ini sisipmologi, nyisip-nyisipin huruf supaya bisa gadok. Enggak, saudara ya, bukan seperti itu. Seorang profesor Yehudi dari Israel Institute of Biblical Studies yang bernama Profesor Jonathan Lipnick itu memberitahu, kalau kita ingat kata amin, kita harus ingat kata emunah. Karena amin dan emunah itu saling terkait, ada benang merahnya. Bahkan tidak hanya kata amin dan emunah yang ada benang merahnya yang saling terkait, tapi setiap kata-kata di dalam bahasa Ibrani itu saling terkait, saudara, saling ada benang merahnya, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ya, kalau kita ingat kata amin, kita harus ingat kata emunah, karena amin dan emunah itu saling terkait. Di mana amin itu artinya terjadilah dan emunah artinya iman atau bisa kesetiaan. Kata kesetiaan dan kata iman itu bahasa Ibraninya sama, emunah. Ya, nah di sini saja saudara sudah bisa ngerti ya. Satu kata bahasa Ibrani artinya bisa 2, bisa lebih bahkan. Nah, di mana amin artinya terjadilah dan emunah artinya iman. Di sini kita disuruh ingat, kalau saudara pas ngomong amin, saudara harus ingat juga ada kata yang terkait dengan kata amin, yaitu kata apa ini? Emunah. Ini artinya, saudara, kalau kita menginginkan apa yang kita minta itu benar-benar bisa terjadi, maka harus punya yang namanya emunah atau iman. Ya. Jadi karena tidak ada ini, tidak ada iman dan tidak ada amin, tidak ada garis ketegasan iman, inilah yang sebetulnya membuat setiap pergumulan atau permintaan seseorang itu berhenti di tengah jalan. Ya. Cuman karena apa? Tidak ada garis ketegasan iman. Ini yang membuat pergumulan atau permintaan seseorang itu berhenti hanya sampai di pergumulan, atau saya sebut berhenti di tengah jalan. Seringkali ketika kita ada di kehilat, kita mengatakan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Betul, saudara? Tapi kenyataannya, berapa banyak di antara kita yang sampai hari ini masih mengalami yang namanya kemustahilan. Seolah-olah berdoa, tapi seperti tidak ada jawaban. Ya. Seringkali kan kita ngomong begitu.
Di Kehilat kita ngomong tiada yang mustahil bagi Tuhan. Betul saudara? Ya. Tapi kenyataannya berapa banyak di antara kita yang sampai detik ini saya katakan masih mengalami kemustahilan. Yang seolah-olah sudah berdoa, ya. Tapi kenapa seperti tidak ada jawabannya? Hari ini kita diberitahu dengan jelas melalui kata sya'alu yang artinya mintalah. Bahwa kemustahilan itu muncul karena tidak adanya garis ketegasan iman yang pasti di dalam kehidupan kita. Perhatikan ini baik-baik. Kemustahilan itu muncul karena tidak ada garis ketegasan iman. Ya, sekarang percaya, tapi 5 menit lagi ragu. Sekarang ngomong percaya, tapi setengah jam lagi ragu. Sekarang ngomong percaya tapi sejam lagi ragu. Malam ini ngomong percaya tapi besok pagi ragu. Ini yang saya sebut dengan tidak ada garis ketegasan iman di dalam kehidupan kita. Makanya apa yang kita minta tidak memiliki daya cipta. Sebetulnya permintaan kita kepada Tuhan itu punya daya cipta yang kuat. Kalau saya katakan punya daya cipta yang kuat, pasti terjadi enggak berarti? Mesti terjadi. Tidak ada yang tidak akan terjadi sejauh itu tidak bertentangan dengan Tuhan. Mesti terjadi. Ya, seperti saya minta Kehilat ini dibangunkan Bapak Yahweh. Ini kan tidak bertentangan dengan Tuhan, karena kita punya misi. Ya, banyak jiwa-jiwa di kota Semarang ini yang bisa datang ke tempat yang benar-benar pure, murni, menyembah Elohim yang benar, bukan campuran, bukan abu-abu. Bapak Yahweh dan Tuhan Yesus lah Elohim kita bersama-sama di tempat ini. Amin. Ya, kita rindu. Saya punya kerinduan. Kehilat ini Bapak Yahweh lebarkan ke kanan ke kiri, naikkanlah ke atas, ya, supaya jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia tidak susah naik turun ke Kehilat. Jadi saya percaya apa yang saya minta tidak bertentangan dengan ketetapan Tuhan. Dan saya percaya suatu saat pasti kita nonton mujizat Bapak Yahweh di tempat ini. Ya. Tapi saya yang seperti ini, saya tetapkan, tanamkan di dalam jantung hati saya. Itu punya garis ketegasan iman yang pasti. Jadi coba miliki garis ketegasan iman. Supaya kalau Kehilat ini diberkati, orang yang ada di dalam Kehilat ini juga harus hidup dalam keberkatan Bapak Yahweh. Setiap apa yang diminta itu didengar dan diberkati Bapak Yahweh. Miliki garis ketegasan iman, ya, supaya apa yang saudara minta itu punya daya cipta yang benar-benar kuat. Nah, kita masih di 2 huruf sisipan ini, saudara, ya. Lebih hebatnya lagi, saudara. 2 huruf sisipan yang membentuk kata amin menjadi kata emunah, yaitu huruf waw dan huruf he. 2 huruf ini menegaskan perkataan Yesua tentang janjinya. Yesua mengatakan bahwa ketika ada orang yang meminta kepada Yesua, maka kepada orang itu pasti diberikan apa yang dia minta. Ya, ini kehebatan, kedahsyatan huruf Ibrani, saudara. Saudara tidak akan bisa temukan di huruf-huruf lainnya. Bahkan di huruf yang disisipkan di kata amin, kemudian kata amin itu bisa berubah jadi kata emunah, yaitu huruf waw dan he. Ini 2 huruf ini menegaskan perkataan Yesua tentang janjinya. Ketika ada orang yang minta apapun kepada Yesua, apa yang dia minta pasti diberikan. Ditegaskan oleh 2 huruf ini. Di mana kira-kira letak penegasannya? Huruf waw itu memiliki arti nail atau paku. Paku itu untuk apa? Menancapkan. Menancapkan di sini berbicara tentang memeteraikan atau dimeteraikan. Dan he memiliki arti behold, yaitu lihatlah. Jadi artinya apa? Waw sama he, waw paku untuk memeteraikan atau dimeteraikan. He artinya apa ini? Behold atau lihatlah.
Nah, kalau arti-artinya ini kita rangkai dan dikaitkan dengan janji Yesua di dalam kitab Matius 7 ayat 7, maka dua huruf sisipan ini akan berbunyi, lihatlah bahwa tentang perkataanku, mintalah maka itu akan diberikan kepadamu, itu sudah dimeteraikan. Artinya apa, saudara? Artinya kalau sampai ucapan Yesua itu sudah ditempeli meterai, mesti jadi enggak? Mesti jadi. Ya, ini kebongkar melalui dua huruf sisipan. Bayangkan, pada saat Roh Kudus kasih hikmat saya ini, wah, saya merasakan merinding, saudara. Wah, dahsyat ya ternyata ya. Kekuatan atau the power dari Sya'alu ini, kekuatan dari sebuah permintaan ini dahsyat banget. Ya, kita, dan pada saat kita disuruh minta, Yesus tidak pakai syarat macam-macam, saudara. Cuman disuruh apa? Miliki garis ketegasan iman, rasa percaya, taklukkan, tundukkan, tekan dan hancurkan itu rasa tidak percayamu. Maka apa yang kamu minta mesti kamu dapatkan. Kalau saudara membaca di ayat selanjutnya, ayat yang ke-8, bahkan dikatakan apa? Sebab kepada yang meminta itu diberikan. Ya, bahkan ada kata sambungnya sebab. Seolah-olah seperti sudah lazim gitu loh, saudara ya. Jaluk ya dikei, paham gitu. Itu bahasa Jawanya begitu. Wong jaluk ya mesti dikei, paham saudara? Ya, orang minta ya mesti dikasih lah, gitu loh. Nggak mungkin nggak dikasih. Kira-kira seperti itu kalau saudara baca Matius 7 ayat 8-nya, atau saudara sambung Matius 7 ayat 7 sampai 8. Kira-kira pengertiannya seperti orang minta ya dikasih lah. Masa orang minta tidak dikasih? Kira-kira seperti itu, saudara. Paham saudara ya? Jadi cuman gampang caranya, miliki satu garis ketegasan iman. Bahkan melalui dua huruf ini ditegaskan, lihatlah bahwa tentang perkataanku yang aku katakan, mintalah dan itu akan diberikan kepadamu. Kamu tahu perkataanku ini di dalam kitab Matius 7 ayat 7, perkataan yang sudah dimeteraikan. Tidak main-main loh, saudara. Saudara menandatangani perjanjian. Kalau perjanjian itu belum ada meterainya, saudara masih bisa ingkari. Orang masih bisa ingkari. Ya, betul saudara ya. Tapi begitu sudah ditempel meterai, tanda tangan, stempel, jedok, saudara ingkari, saudara berurusan dengan hukum negara ini. Yesua kalau tidak menjawab apa yang saudara minta, dia pun akan berurusan dengan Bapaknya. Ya, maka melalui dua huruf ini dia bahkan tidak main-main, minta. Oh, tahu tidak kamu? Pada saat aku suruh kamu minta, perkataanku, suruhanku itu sudah dimeteraikan loh. Ya, dimeteraikan artinya aku tidak akan dan tidak bisa mengingkari perkataanku sendiri. Kamu minta dan kepadanya akan diberikan, ya mesti dikasih. Bahasa Jawa gampangnya, orang minta ya dikasih lah, kira-kira begitu. Ya, enak saudara ya, sangat gampang sekali. Jadi kalau sudah ditegaskan seperti ini, saudara, tapi saudara punya satu permintaan dan itu belum juga terjadi. Sekarang saudara sudah ngerti jawabannya apa? Ya, karena tidak ada ketegasan iman percaya kita. Tidak ada ketegasan iman di dalam permintaan kita. Pasangan yang seimbang untuk permintaan itu satu diantaranya ketegasan iman. Tadi di depan kita sudah diberitahu, pasangan yang seimbang untuk sebuah permintaan kepada Tuhan itu hanya rasa percaya, tidak usah macam-macam, tidak lebih. Ya, cuman rasa percaya. Seperti halnya saudara, orang mengatakan corona tidak akan pergi dari dunia ini. Tapi asal saudara tahu, beberapa waktu lalu pada saat tidak ada ibadah, jangan saudara kira kami pelayan Tuhan di tempat ini santai-santai, ongklang-ongklang. Ya, pada saat kita tidak sedang ibadah, semua pelayan Tuhan, saya gerakkan semuanya untuk kita berdoa keliling kota Semarang. Ya, bahkan ada yang sampai ke pagoda, apa itu? Namanya Watugong. Ada yang ke sana lagi, lebih
jauh-jauh. Ya, Bu Rina yang rumahnya di daerah mana Semarang Timur, doanya bisa ke Taman Indonesia Kaya, ya, bisa ke daerah Elizabeth, kemana-mana saudara. Kita keliling menyebar, pokok kita menyebar, semua pelayan Tuhan di tempat ini menyebar. Kalau hari ini misalkan sudah di Semarang Tengah, besok jangan Semarang Tengah lagi, besok ke Semarang Barat, besoknya Semarang Timur. Ya, saya banyak berdoa, berhenti di depan rumah sakit, ya. Saya arahkan tangan saya dan istri berdua ke rumah sakit Ketileng, rumah sakit Karyati, Elizabeth. Kami berhenti di depan rumah sakit, kita doakan. Orang boleh mengatakan corona tidak akan bisa pergi, tapi kalau yang nyebul Bapak Yahweh apa tidak pergi? Ya, mesti pergi. Saya sampai detik ini tetap percaya Bapak Yahweh Tuhan kita tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya yang minta. Ya. Sekalipun nampaknya mustahil corona bisa hilang, tapi kalau saya sudah berdoa saudara, saya cuman percaya begini, mesti hilang suatu saat. Entah kapan hilangnya, mesti hilang. Dan saya doakan juga, kalau saya ingat lewat, wah ini rumahnya siapa, Pak Franky gitu ya, terus rumahnya Pak Damaris, Tuhan di sini ada anak-anakmu, ya, engkau jagai, lindungi. Saya sekalipun di Rinjani, tapi saya bisa sampai rumah sakit Pelita tempatnya Bu Rina di Pelamongan Indah ke sana lagi itu. Ya, saya berdoa di perumahan ini, di dekat jalan ini ada jemaatmu yang tinggal Tuhan. Bapak yang melindungi dan jagai. Ya, perumahan kampung mereka supaya Tuhan bedakan sehingga tidak ada virus corona yang masuk ke kampung atau wilayah ini. Ya. Dan kita membuktikan enggak saudara? Membuktikan ya, hari ini kita beribadah dengan kesehatan yang jauh bahkan lebih sehat dari kita berjumpa beberapa bulan yang lalu. Amin. Ya. Bukankah ini Tuhan yang memelihara kita saudara? Ya. Pokok saya kalau berdoa cuman begitu. Pokok saya doa terus saya konsepkan di dalam jantung hati saya, mau percaya. Wong kita cuma disuruh percaya. Nanti kan pergi sendiri itu. Ya, tidak usah kita pusingkan saudara. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga saudara, dan soal ketegasan iman yang akan mewujudkan apa yang kita minta kepada Tuhan kembali ditegaskan oleh arti huruf lamet yang menyusun kata sya'al yang artinya minta, di mana huruf lamet itu memiliki arti faith atau iman, dan lamet itu juga punya arti belongs to yang artinya milik. Artinya apa ini saudara? Ya, di sini saya memberitahu soal ketegasan iman yang akan mewujudkan apa yang kita minta kepada Tuhan itu kembali ditegaskan oleh huruf lamet. Ini artinya dengan iman apa yang kamu minta pasti menjadi milikmu. Ya, cuman huruf lamet ini punya arti dua ini. Ya, walaupun huruf lamet artinya banyak. Tetapi ternyata dari beberapa arti huruf lamet di situ ada arti faith dan belongs to. Kalau arti dari dua huruf lamet ini kita rangkai, maka akan berbunyi dengan iman apa yang kamu minta pasti menjadi milikmu. Amin. Ya. Seringkali orang mengatakan, nah itu Pak susahnya di situ. Beriman itu yang susah. Saya katakan ya terjadilah. Sampai kapanpun engkau akan susah punya iman. Dan sampai kapanpun engkau mengatakan iman itu susah, selamanya juga apa yang kamu minta tidak akan pernah terjadi dalam kehidupanmu. Ya. Nah, kenapa kok saya ngomong begini? Lah belum sudah batasi saudara. Susah Pak, sulit Pak, iman itu sulit. Ya, sebetulnya kalau kita mau duduk tenang mengerjakan iman itu tidak sulit saudara. Kenapa sih orang kalau ketemu kata iman selalu reaksi pertamanya itu sulit, susah? Bagaimana mau menembus alam mujizatnya Bapak Yahweh kalau alam mujizatnya itu ditutup pakai ucapan negatifnya sendiri? Susah, sulit, tidak bisa. Ya selamanya tidak akan mengalami mujizat.
Mau minta apapun, ya tidak akan didapatkan. Tidak akan mendapat. Ya, gampang. Yesua itu sangat gampang. Minta mesti dapat. Gitu loh saudara. Ya coba bahasa yang sederhana ini saudara camkan baik-baik di dalam jantung hati saudara. Cuma disuruh minta karena kamu minta itu kamu punya hak untuk mendapatkan. Gitu loh saudara. Paham saudara ya? Tidak susah, kita cuma disuruh minta, percaya, dapat. Jadi fasenya itu cuma 3, minta, percaya, mendapatkan. Nah kalau belum sudah batasi, susah Pak, sulit Pak, tidak bisa Pak, sampai kapanpun saya juga akan mengatakan apa yang kamu minta tidak akan pernah kamu dapatkan. Ya, kenapa? Kalau ketemu iman selalu ngomongnya susah, tapi kalau berkat teriak-teriak. Wah, ini berarti orang yang dibangun bukan dari iman, tapi dari berkat. Yang model seperti ini, saudara. Nanti begitu ada angin pengajaran yang lain, ya, dia akan gampang tumbang karena akar imannya itu tidak kuat. Nanti begitu kerasnya dunia ini menghimpit orang yang seperti ini, yang suka dibangun dengan akar berkat bukan akar iman, dia akan dengan gampang tumbang. Ya. Karena apa? Dibangunnya bukan dengan akar yang kuat, bukan dengan iman, bukan dilatih menghadapi kerasnya dunia ini, tapi senang dengan yang berkat-berkat. Kalau dengar berkat teriak-teriak, tapi kalau iman melempem diam. Waduh, tidak bisa model seperti itu. Ya, yang beginian nanti ngelepeh, melempem kalau ketemu dengan kerasnya dunia ini. Jadi coba jangan kalau ketemu iman, kita ngomong susah, sulit, belajar. Kita untuk nanti bisa sampai Syamayim pun, itu juga butuh yang namanya iman. Ya. Kita sampai mati, sampai hembusan nafas terakhir, iman kita tetap di dalam Bapa Yahweh Tuhan Yesus, itu juga butuh yang namanya iman, rasa percaya. Ingat, Bapak Yahweh Tuhan Yesus itu tidak kelihatan. Kalau tidak dengan iman percaya, bisakah orang itu akan mengiring sampai kesudahannya? Tidak mungkin bisa. Jadi hanya karena iman percaya. Ya. Tapi iman percaya saudara itu tidak hanya akan membuat saudara bisa mengiring Tuhan sampai kepada kesudahannya. Yang harus saudara ketahui, iman percaya saudara itu bisa memiliki daya cipta yang kuat untuk segala apa yang saudara minta kepada Tuhan. Pegang ini baik-baik, ya. Iman pengharapan, iman percaya saudara tidak hanya mengantarkan saudara kepada Syamayim nantinya, tidak cuma itu. Tapi ketika di dunia ini, iman percaya saudara itu bisa menjadikan daya cipta yang kuat. Apa yang saudara minta kepada Bapa Yahweh cukup dengan iman percaya, saudara mesti dapat. Ya. Di tempat ini kita selalu melihat mujizat-mujizat Bapa Yahweh. Di saat orang-orang ribut bantuan, kompensasi, tidak bekerja karena corona, ada anak-anak Tuhan di tempat ini yang ikut demo? Tidak ada. Ya. Tenang-tenang aja. Bahkan saudara, pada saat orang sedang butuh duit banyak, kita justru bikin backdrop ini saudara, ya, yang artinya justru ngeluarin duit. Ya, secara kalau hitung-hitungan manusia, ini kan dibikin bulan Mei. Bulan Mei kita sudah ibadah belum? Belum. Ada persembahan enggak? Enggak ada. Nah kok malah ngeluarin duit? Itu kalau pikiran hitungan manusia. Tapi kok bisa? Ya kan? Jadi di sini saudara harus ngerti, ya, buktikan itu dan saudara lihat sendiri bagaimana imanmu itu bisa menjadikan daya cipta yang kuat untuk apa yang menjadi pergumulan saudara. Ya, percaya saja. 3 huruf Ibrani yang menyusun kata sya'al yang artinya mintalah ini. 3 huruf ini sudah memberitahu kepada kita bahwa benar-benar kemustahilan itu sebetulnya tidak ada. Pegang ini baik-baik. 3 huruf Ibrani, sin, alef, dan lamet,
di mana 3 huruf ini membentuk kata sya'al. 3 huruf ini memberitahu kita bahwa sebetulnya kemustahilan itu tidak ada di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach. Ketika saudara bisa memberikan pasangan yang seimbang untuk permintaanmu, cukup dengan rasa percaya bahwa aku pasti menerima ketika aku minta. Apa yang saudara minta pasti benar-benar saudara terima. Amin. Ya, 3 huruf Ibrani ini sudah memberitahu kita dengan jelas bahwa yang namanya kemustahilan itu sebetulnya tidak ada di kamusnya Bapa Yahweh, juga di kamusnya anak-anak Bapa Yahweh seharusnya tidak ada, seharusnya tidak ada. Ya, 3 huruf Ibrani ini sudah memberitahu kita dengan jelas. Ketika saudara cukup bisa memberikan pasangan yang seimbang untuk permintaan saudara, cukup dengan rasa percaya, aku percaya apa yang aku minta pasti aku terima. Itu pasti saudara terima dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Sampai di sini firman Tuhan. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman Tuhan pada malam hari ini.